ini saya bumi dengan Nyapur, Kabupaten Kulon Bawang. Iya. Sebab itu, selain ingin mengabdikan, melihat bahwa dalam proses pelaksanaan pemilu, dari pemilu ke pemilu ini sepertinya perlu bersama-sama kita bagaimana secara kolosal bersama-sama membangun demokrasi di Kabupaten Kulon Bawang ini, yang sebelumnya tentu memberikan kesan negatif bagi masyarakat bahwa proses demokrasi ini ternyata bukan berjalan di masyarakat, tetapi hanya berjalan di KPU. Sehingga ada kesan negatif, yang menang menjadi kalah dan yang kalah menjadi pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Digas bersama Tudi Endi? Kali ini kita akan mengangkat tema menyambut tahun politik 2024. Sahabat Digas, seperti yang kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia akan pesta demokrasi di tahun 2024 yang akan datang. Tentu saja banyak hal yang perlu diketahui, banyak hal yang perlu diperbincangkan terkait bagaimana dan apa itu pesta demokrasi yang akan diselenggarakan tahun 2024. Nah, untuk membincangkan permasalahan ini, bersama saya telah hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Reka Punata SH. Assalamualaikum Bung Reka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bung ya? Sehat. Ya, kita ini mau bincang-bincang Bung Reka. Kita akan memberikan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Tulang Bawang khususnya dan Lampung pada umumnya, bagaimana proses-proses di KPU dan apa-apa saja hal-hal yang perlu disampaikan ke tengah masyarakat. Ini tentu saja ditunggu informasinya. Apa sih isu-isu yang terjadi di luar, apa yang sebenarnya gitu loh Bung Reka. Nah, saya mulai dari Bung Reka ini. Bung Reka ini kan sudah 2 kali ngejabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Bung Reka. Nah, bisa diceritakan bagaimana latar belakangnya sebelum menjabat Ketua KPU dan cerita-ceritanya bagaimana mereka? Baik, terima kasih. Tapi pun. Iya pun. Ya, alhamdulillah terjadi saya bisa hadir di studio ini. Kita berdoa semoga ini eksis menjadi rujukan masyarakat Tulang Bawang dalam menerima informasi. Dan pertanyaan tadi tentang bagaimana perjalanan hidup saya sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah dulu waktu kuliah saya diberikan amanah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tulang Bawang 2007-2008. Kemudian saya juga pernah diamanahkan menjadi Ketua KNPI Kabupaten Tulang Bawang. Dan itu pada tahun 2014-2015. Dan pernah juga diberikan mandat menjadi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulang Bawang. Dan pada 2014 saya mendaftarkan diri melalui proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang periode 2014-2019 ya. Dan alhamdulillah saya mendaftarkan kembali pada tahun 2019, terpilih yang kedua kali sampai 2024. Gitu. Nah, proses menuju ini tentunya diawali dari sebuah niat bagaimana mengabdikan diri daerah kita yang kita cintai ini, saya bumi dengan Nyapur, Kabupaten Kulon Bawang. Sebab itu, selain ingin mengabdikan, melihat bahwa dalam proses pelaksanaan pemilu, dari pemilu ke pemilu ini sepertinya perlu bersama-sama kita bagaimana secara kolosal bersama-sama membangun demokrasi di Kabupaten Kulon Bawang ini, yang sebelumnya tentu memberikan kesan negatif bagi masyarakat bahwa proses demokrasi ini ternyata bukan berjalan di masyarakat, tetapi hanya berjalan di KPU. Sehingga ada kesan negatif, yang menang menjadi kalah dan yang kalah menjadi pemenang. Itu semuanya di tangan KPU. Dan alhamdulillah pada saat Pilkada 2017, Pemilu 2019,
dibantu oleh kawan-kawan media, kawan-kawan organisasi, kemudian masyarakat, itu bisa berjalan dengan baik, semua pihak itu bisa menerima dan tidak ada satupun orang demo berita negatif di Tulang Bawang, karena komitmen kita bagaimana membangun citra KPU ini sehingga proses demokrasi ini bisa dipercaya. Oke. Nah, seperti yang diceritakan tadi sama Bung Reka tadi terkait isu-isu negatif itu terhadap KPU. Sepanjang ini memang lancar-lancar saja, Tulang Bawang adem-adem ayam saja. Kira-kira trik apa sehingga Bung Reka bisa menjamin demokrasi ini berjalan sebegitu ademnya itu Bung Reka? Pertama, kita harus membangun komunikasi ke semua pihak, bagaimana semua pihak ini turut serta membantu tugas-tugas, kewajiban dan kewenangan kami selaku penyelenggara pemilu. Kemudian menjaga hubungan dengan semua peserta pemilu, yaitu partai politik. Yang termasuk juga calon legislatifnya, termasuk juga calon kepala daerah. Pada kuncinya jangan sekali-kali kita menjanjikan seseorang itu untuk terpilih. Sehingga kebebasan kita, kemudian kemandirian kita itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena kita tidak melakukan negosiasi dalam apapun, sehingga merusak proses demokrasi yang sangat substansial itu. Nah, seiring apa yang dilakukan Bung Reka dengan suksesnya berjalannya demokrasi sejak 2014 sampai 2019 ini Bung Reka ya, bagaimana mensinkronkan antara ketua dan anggota sehingga kita satu suara, satu arah dan satu pemikiran, sehingga kita bisa menjalankan tugas sesukses seperti sekarang nih Bung Reka? Ya, pertama kami pahami, saya pribadi, bahwa KPU ini terdiri dari 5 orang. 5 orang ini sifatnya kolektif kolegial. Dan kolektif kolegial itu suara-suara yang keluar ke publik itu yang dikeluarkan oleh ketua KPU atas musyawarah melalui pleno yang dilakukan berlima ini. Kemudian tugas saya selain itu bagaimana menjaga keseimbangan. Keseimbangan ini menjaga komunikasi. Saya pahami benar bahwa setiap keputusan itu pasti ada pro dan kontra. Tapi bagaimana yang kontra ini bisa mendukung dengan seikhlas mungkin, sebaik mungkin, karena keputusan yang diambil itu bukan bersifat kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan lembaga. Seperti itu. Nah, ketika terjadi kekisruhan antar calon-calon legislatif gitu yang keberatan terhadap hasil pemungutan suara atau bagian, tentu saja nanti larinya ke KPU itu. Bagaimana selama ini Bung Reka nyikapi hal semacam itu? Ya, selama ini kan alhamdulillah tidak ada komplain yang semua caleg itu, atau ada sebagian caleg atau ada caleg yang komplain karena suaranya merasa hilang, dimainkan oleh, katakanlah, di bawah oleh penyelenggara dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang komplain seperti itu. Pada saat pemilu 2019 itu ada yang komplain di internal partai, ada beberapa dapil karena selisihnya sedikit. Mereka menyangka dalam tanda kutip bahwa ada permainan di bawah, dan kita pastikan tidak ada, dan kita akomodir keinginan mereka untuk menghitung kembali surat suara itu, dan kita hitung, dan apa yang terjadi di lapangan ketika di KPU itu sama, dan terbukti dari pilkada pemilu tidak ada gugatan sampai dengan misalnya MK atau Pengadilan Tata Usaha Negara, itu tidak ada. Selama ini tidak ada, alhamdulillah. Berarti apa yang diamanatkan oleh undang-undang dari pusat itu benar-benar dijalankan di mereka ya. Nah, ini sesi pertama ini terakhir ini saya tanyakan di mereka. Ini kan pemilihan umum kita 2024 ini agak berbeda dengan tahun yang lalu ya, mereka. Artinya kita kan sekarang ini pemilihan serentak ini mereka. Menurut Bung Reka, ada nggak hal yang memberatkan dari peraturan baru ini mereka? Prosesnya sama. Kemudian mekanismenya sama. Namun ada perubahan
Ketika dulu itu pertama pileg, kemudian dilanjutkan dengan pilpres. Tetapi sekarang pilpres itu bareng. Nah, oleh sebab itu teknisnya kalau di Provinsi Lampung itu dengan mencoblos 5 surat suara ini sudah pernah dilakukan di Provinsi Lampung ini 2019. Karena pada saat itu memilih DPR sekaligus memilih gubernur. Jadi sama 5 surat suara. Dan di Pilpres ini 5 surat suara, DPD, DPR RI sampai DPRD Kabupaten, kemudian Pilpres. Alhamdulillah sama, tidak ada perubahan yang berarti. Namun kendala-kendala di lapangan itu pasti terjadi. Pertama mengenai bagaimana kita menyikapi jangan sampai proses penghitungan suara nanti molor. Kemudian kita pastikan bahwa masyarakat itu tidak salah mencoblos. Karena yang memilih foto ini kan ada 2 macam. Pertama surat suara untuk Pilpres, kemudian surat suara untuk Dewan Perwakilan Daerah. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus kita, bagaimana supaya kalau kita mengajarkan masyarakat itu tata cara mencoblos yang benar itu, semua masyarakat saya rasa sudah paham. Yang pas dan tidak salah coblos itu hanya sekali mencoblos, partai dan caleg itu. Semua orang, bahkan adik-adik kita, anak-anak kita di SMA itu pada saat pemilihan OSIS itu sudah melakukan itu. Tapi bagaimana proses substansial ini bisa kita dorong terus di demokrasi tulang bawang ini bisa terwujud. Artinya substansial itu bagaimana bisa memilih pemimpin yang amanah, kemudian tidak memilih calon yang karena kekuatan finansialnya, kemudian tidak memilih calon misalnya ada intervensi kekuasaan preman seperti itu. Nah, seperti yang Bung Reka akan sampaikan tadi terkait adanya sedikit perbedaan ya. Nah, mungkin kalau kita ini Bung Reka sedikit banyak paham lah ya, artinya ngerti lah. Apalagi memang kalau tingkat pendidikan sudah menengah ke atas gitu. Nah, jadi untuk menyinkronkan dengan masyarakat bawah nih, terutama mereka yang usianya sudah agak lanjut atau dia memang baru pemilih pemula gitu, apa saja yang telah dilakukan KPU Tulang Bawang mereka? Sampai dengan hari ini tahapan kita kan dengan pencalonan bakal calon anggota legislatif. Kemarin juga kita sudah menetapkan DPT. Nah, di sela-sela itu kita melakukan terus sosialisasi kepada pemilih lansia, pemilih pemula, kemudian pemilih komunitas. Dan ini tidak akan berhenti sampai dengan hari ini, sampai dengan hari pemilihan juga tetap kita akan melakukan sosialisasi. Sampai hari pilihan. Sampai hari pilihan terus. Ibarat kami itu slogannya dimanapun, kapanpun kami bersosialisasi. Mantap, dimanapun, kapanpun kami bersosialisasi. Nah, jadi terkait sosialisasi itu Bung Reka, untuk di kampung-kampung itu gimana itu kita ngelakukan? Tentu saja kalau kita tim dari KPU sendiri kan terbatas nih. Gimana kita bisa betul-betul bisa turun ke masyarakat itu Bung Reka? Jadi di masyarakat kita katakanlah terbawah itu adalah RT RW. Kita sudah melakukan sosialisasi dengan dibantu petugas kita. Petugas kita kemarin kita melakukan rekrutmen terhadap petugas pemutakhiran data pemilih yang sinkron dengan jumlah TPS se-Kabupaten Tulang Bawang. Jumlah TPS ini ada 1.307. 1.307, maka otomatis petugas pantarlihnya ada 1.307. Dan wilayah teritorialnya itu sampai dengan radius 150 rumah. Kenapa? Masing-masing pantarlih di TPS ini mata pilihnya maksimal 300. Maksimal 300. Dan itu petugasnya 1. Maka kalau kita asumsikan satu rumah memiliki 2 mata pilih, 150 rumah kali 2 menjadi 300. Maka titik teritorial paling bawah 150 rumah itu kita sudah ada petugasnya 1. Dan pada saat tanggal 14 Februari itu menjadi 9. Menjadi 9. Ya, nah 9 ini sudah pada tanggal pada bulan Januari 2004. 9 itu petugas dari mana itu? Itu petugas KPPS. Ada 7 petugas KPPS, 2 keamanan. Iya. Nah, sekarang belum terbentuk, itu mulai terbentuk bulan Januari 2024 karena masa kerjanya 1 bulan. Nah, sekarang ini yang sudah kita bentuk ada 453 anggota dan ketua PPS.
453 asumsinya ada 151 kampung kelurahan, 151 kampung kelurahan dikali 3. Iya. Kemudian ada sekretariatnya 3 orang. Jadi satu kampung itu ada 9 orang. Ada 6 orang. 6 orang. Ditambah lagi Pantarlih yang 1.307 tadi ada 1. Nah, mereka ini yang kita jadikan ujung tombak untuk mensosialisasikan tahapan program penyelenggaraan pemilu. Nah, kita sudah sampaikan kepada petugas kita, karena setiap TPS akan ada 9 orang, maka di hari H nanti ada 12.000 lebih petugas. 12.000 lebih petugas. 12.000 petugas, maka kita targetkan sebagai barometer keberhasilan kita melakukan sosialisasi ini, kita targetkan 85% partisipasi pemilih di Tulang Bawang. Dari mana hitungannya? Petugas kita ada sekitar 12.000, hampir 13.000. Kemudian nanti ada juga penyelenggara pemilu di Bawaslu. Bawaslu ini sampai dengan hari ini regulasinya 1 TPS 1 pengawas. 1 pengawas dari Bawaslu. Dari Bawaslu. Kemudian ada dari partai politik, kemudian ada caleg. Tidak mungkin partai politik ini apalagi caleg tidak memilih. Pasti memilih. Nah, pemilih kita ada 306.000. Punya KPU saja katakanlah 13.000. Ketika mereka ini sosialisasi, tidak usah muluk-muluk. Satu orang 10 saja, maka menjadi 130.000. Sudah 40% lebih. Sisa 40% ini, 45% karena target kita 85% itu dari Bawaslu, dari partai politik, kemudian dari caleg. Nah, sisanya di situ itu dari masyarakat umum seperti media, kemudian pemerintah daerah. Maka target kita 85% itu rasional dan bisa tanggung jawabkan. Bisa diperlukan. Oke, sahabat Digas, rasanya tidak bosan-bosan ingin mendengarkan penjelasan dari Ketua KPU kita. Kita akan kembali di Digas bersama Tut Endi. Seperti media, kemudian pemerintah daerah, maka target kita 85% itu rasional dan bisa tanggung jawabkan. Bisa diperlukan. Oke, sahabat Digas, rasanya tidak bosan-bosan ingin mendengarkan penjelasan dari Ketua KPU kita. Kita akan kembali di Digas bersama Tut Endi.